Ya, pemirsa, hingga saat ini sudah ada 63 anggota Polri yang diperiksa terkait pelanggaran yang berkaitan dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua, pemirsa. Dan kita langsung saja bergabung bersama rekan kami Nadia Valeri, langsung dari Barreskrim Polri Jakarta untuk mengetahui update terkait pemeriksaan atas tewasnya Brigadir Yosua. Selamat pagi Nadia, apakah ada agenda pemeriksaan di hari ini? Ya, selamat pagi Pramda Jawa Merasa. Untuk hari ini, tim khusus Polri masih belum menjadwalkan agenda pemeriksaan untuk perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Namun pada Senin kemarin, 15 Agustus, tim khusus sudah bertolak ke Magelang, di mana penyidik melakukan penggeledahan di rumah Verdi Sambo di kawasan Mertoyu dan Magelang, Jawa Tengah. Dan penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti tambahan karena setelah menggugurkan laporan palsu Putri Chandrawati terkait pelecehan seksual di rumah dinas suaminya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Namun dari hasil pemeriksaan ataupun permintaan keterangan terhadap tersangka Verdi Sambo di kawasan Makobrimob, bahwasanya diduga ada peristiwa yang terjadi di rumahnya di kawasan Magelang yang melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga Putri Chandrawati, yang mana ini diduga menjadi motif ataupun yang menyulut emosi Verdi Sambo hingga kemudian merencanakan pembunuhan bersama dengan anak buahnya terhadap Brigadir Joshua pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Adapun setelah melakukan penyidikan ini, Pramda Jawa Merasa, memang tim khusus Polri sudah menyatakan tidak akan membuka motif ini kepada publik dikarenakan ini menyangkut isu yang sensitif dan juga untuk menjaga perasaan dari kedua belah pihak ataupun kedua keluarga, baik korban dan juga para tersangka. Namun nantinya untuk motif ini diharapkan dapat dibuka pada saat sudah dimulainya persidangan. Selain untuk menyimpulkan motif dari pembunuhan yang direncanakan oleh Verdi Sambo, Pramda Jawa Merasa, namun saat ini memang sudah ada total 36 perwira Polri yang juga terseret dalam kasus ini, di mana mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik karena berupaya untuk menghalangi penyidikan ataupun obstruction of justice, di mana ke-36 perwira Polri ini juga masih terus dilakukan pendalaman oleh Inspektorat Khusus Polri dan 16 diantaranya bahkan sudah ditempatkan di tempat khusus untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Pram. Terima kasih rekan Nadia Valeri langsung dari Barreskrim Polri. Kami masih akan menanti informasi terbaru dari Anda. Terima kasih rekan Nadia. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Keluarga Brigadir Yosua masih merasakan duka yang mendalam meski kasusnya perlahan mulai terkuak. Fakta-fakta baru mulai terungkap sejak kasus pembunuhan ini menjadi sorotan luas. Dan pemirsa, informasi juga akan menutup breaking news pagi ini. Sesaat lagi pemirsa, Anda akan menyaksikan special report pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Saya Pram Sanjaya undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Keluarga Brigadir Joshua hingga kini masih merasakan duka yang mendalam meski kasusnya perlahan mulai terkuak. Fakta-fakta baru mulai terungkap sejak kasus pembunuhan ini menjadi sorotan luas masyarakat sejak sebulan lalu. Awalnya, Brigadir Joshua disebut sebagai sosok pembuat onar dalam keluarga Verdi Sambo. Namun keluarga Joshua melihat banyak kejanggalan dalam kematian Joshua. Desakan untuk otopsi ulang dari keluarga menguat hingga akhirnya dikabulkan Mabes Polri. Isak tangis keluarga pun pecah saat proses pembongkaran makam Brigadir Joshua. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan autopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, pemakaman kembali jenazah Brigadir Joshua yang dilakukan secara kedinasan menuai pro kontra. Kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo menyebut pemakaman itu tidak layak karena Brigadir Joshua diduga melakukan perbuatan tercela. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Joshua pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir Joshua sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Waktu itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Sebab menurut Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Selanjutnya, fakta-fakta pembunuhan mulai terungkap setelah tim sus bentukan Kapolri melakukan prarekonstruksi penembakan Brigadir Joshua di rumah dinas Verdi Sambo. Sejumlah adegan diperankan guna menggambarkan situasi pada saat peristiwa 8 Juli lalu terjadi. Dalam prarekonstruksi terdapat adegan menembak di bawah tangga rumah Verdi Sambo. Fakta kemudian terungkap, Barada Joshua ternyata bukan pelakunya melainkan korban pembunuhan berencana atasannya sendiri, Verdi Sambo.
Tim khusus mengungkap tidak ada peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo, melainkan penembakan. Sambo memerintahkan ajudannya yang lain yakni Barada Eliezer untuk menghabisi Joshua. Sementara Ferdi Sambo mengambil pistol Brigadir Joshua dan menembakkannya ke dinding untuk melengkapi skenarionya tentang drama baku tembak. Membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Dari fakta dan bukti temuan tim sus inilah Kapolri menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Khusus bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mendatangi rumah dinas Irjen Ferdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan ini untuk menyelidiki hasil pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Ferdi Sambo di Makobrimob Jumat lalu. Saat itu, kepada Komnas HAM, Sambo mengaku menjadi dalang pembunuhan dan merusak barang bukti di rumah dinasnya yang menjadi lokasi tewasnya Brigadir Joshua. Tak hanya itu, Sambo juga mengonfirmasi tentang adanya ancaman terkait peristiwa di Magelang dalam percakapan antara Brigadir Joshua dan kekasihnya. Soal apa yang terjadi di Magelang yang beberapa waktu yang lalu memang kami dalami soal ini, khususnya terkait percakapan Joshua sama Vera yang ada ancaman. Nah, tadi juga terkonfirmasi terkait apa dan peristiwa apa yang terjadi di Magelang. Memang ada sebuah peristiwa yang nanti akan kami rekomendasikan kepada penyidik dan sepertinya penyidik sudah juga melakukan proses pendalaman. Sebelumnya Polri juga mengungkap alasan Irjen Ferdi Sambo membunuh ajudannya Brigadir Joshua Huta Barat. Kepada penyidik, Sambo mengaku emosi dan marah karena tindakan Joshua kepada istrinya Putri Chandrawati di Magelang melukai harkat dan martabatnya. Namun polisi tidak menjelaskan tindakan apa yang dilakukan Joshua kepada istri Ferdi Sambo tersebut. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Tim khusus bentukan Polri juga mendatangi rumah dinas Sambo yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Polri akan menggali informasi dan mengumpulkan barang bukti di Magelang sebelum tewasnya Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam pengakuannya, Ferdi Sambo menyatakan awal mula terjadinya kasus pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati oleh Brigadir Joshua di Magelang, Jawa Tengah. Dari pengakuan Sambo tersebut, tim khusus Kapolri yang menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua mendatangi rumah Sambo di Magelang untuk menyelidiki secara kronologis soal klaim Ferdi Sambo atas tindakan tidak menyenangkan Brigadir Joshua. Perumahan yang berada di wilayah Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah ini pun dijaga oleh petugas keamanan perumahan. Namun menurut Ketua RT setempat, rumah yang diduga kediaman Ferdi Sambo ini dulunya ditempati mantan Kapolri Idam Aziz. Ditanya gitu. Saya tidak tahu mas masalah itu. Saya kalau itu rumahnya Pak Sambo saya tidak tahu. Cuma tahu Lidasi Nambung tahu toh? Lidasi Nambung dari anunya itu. Kalau itu rumahnya Pak Sambo itu jangan. Setelah ada kejadian ini. Dulu rumahnya siapa? Itu setahu saya rumahnya Pak Idam Aziz. Tahun berapa Pak? Wah, masalah tahun saya lupa. Tapi miliknya Pak Idam Aziz setahu saya. Mantan Kapolri. Mantan Kapolri.
Hingga kini kasus tewasnya Brigadir Joshua masih bergulir. Komnas HAM melakukan dua aktivitas penting, yaitu yang pertama adalah meninjau langsung tempat kejadian peristiwa di komplek Polri, dan yang kedua meminta keterangan terhadap Baradae yang ada di rutan Barreskrim. Dan seperti yang tadi teman-teman mungkin pantau, selama kurang lebih 1 jam kami meminta keterangan terkait dengan TKP, terus kemudian keterangan terhadap Baradae sekitar 2 jam ya, kurang lebih sekitar 2 jam kami meminta keterangan Baradae. Nah, saya akan memulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana kondisi rumah dan juga denah lah ya, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga percakapan lewat cyber, plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi juga posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang nembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Itu kira-kira yang dari TKP. Jadi nanti mungkin akan diteruskan dengan hasil pemeriksaan dari Baradae di Barreskrim. Silakan Pak Anam. Pak Anam aja. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Tadi yang tim ke Barreskrim ini ada Pak Gatot, dipimpin oleh Pak Gatot, minta keterangan pada Baradae. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain, misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya, jadi HP dengan HP dan sebagainya, itu tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat, banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa begitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis,
ke lapor, jadi karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu. Oh iya, yang Baradae tadi sudah ya. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah Magelang yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Saguling sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat. Percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Gitu ya. Oh, sorry. Saya ini sebelum kalian menjawab. Begini, teman-teman, ini rencana ke depan. Ini pasti akan daripada ditanya duluan. Saya ngomong. Jadi setelah kami melakukan peninjauan terhadap TKP dan pemeriksaan terhadap Baradae, beberapa hari ke depan akan mulai menyusun laporan-laporan, terus kemudian mengidentifikasi setiap data, keterangan, informasi, disinkronkan antara satu keterangan yang didapat dari satu orang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kelihatan mana bolong-bolongnya segala macam. Dan juga akan mencoba mulai menyusun kerangka analisanya. Yang tadi Pak Anam sampaikan soal indikasi obstruction of justice, kerangka hukum HAM-nya seperti apa? Bisa didetailkan atau tidak? Nah, ini yang akan ke depan kami lakukan. Bagaimana dengan Bu Putri? Nah, Bu Putri ini sekarang ini khusus untuk Bu Putri ditangani oleh teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komisioner Komnas HAM Bu Sandrayati Muniaga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas begitu, karena ini sebentar lagi 17 Agustus. Saya kira kita sama-sama menghormati kemerdekaan Indonesia, kita sembari mengatur strategi bagaimana kemudian bisa minta keterangan Bu Putri dengan baik tanpa kemudian menjadikan Bu Putri trauma seperti yang ada sekarang ini. Jadi ke depan hanya coba menyusun laporan, rekomendasi, dan mencoba mencari strategi meminta keterangan dari Bu Putri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Publik menantikan terangnya kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Di awal kasus, polisi mengatakan kematian Brigadir J terjadi setelah adanya baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli lalu. Polisi menyebut alasan penembakan karena Yosua diduga melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati. Dari peristiwa tersebut, pihak keluarga mengaku ada banyak kejanggalan. Bahkan, kuasa hukum Brigadir J mengaku mendapat informasi bahwa yang menembak Brigadir J bukanlah Baradae. Meninggalnya Brigadir J menyisakan tanya oleh keluarga. Beberapa luka yang ada di tubuh almarhum membuat keluarga curiga apa penyebab meninggalnya Brigadir J. Beberapa luka di tubuh Brigadir J versi keluarga, di antaranya luka sayat di bibir, luka sayat di hidung, luka sayat di bawah mata, telinga dalam bengkak, belakang telinga sobek sekitar 1 jengkal, luka sayat di leher, luka di belakang kepala, luka sayat di pundak, lebam di bawah ketiak, lebam di bawah perut kanan dan kiri, jari manis dan kelingking patah, luka tusuk di bawah betis. 5 peluru bersarang, peluru masuk ke lengan dan tembus ke badan. Dihitung 2 luka dari 1 peluru. Luka di kelingking yang tembus ke badan dihitung 2 luka dari 1 peluru.
Selain itu, informasi soal keberadaan kamera pengawas di rumah Verdi Sambo sempat simpang siur. Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan kamera pengawas rusak saat baku tembak terjadi. Sementara Ketua RT setempat menyebut polisi sempat mengambil dekoder CCTV dari pusat pemantauan di Pos Satpam Kompleks sehari usai insiden, yakni pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Sementara untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan proses penanganan perkara Brigadir J akan dilakukan secara objektif, transparan, dan membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus penembakan guna menjawab keraguan publik. Kini sejumlah fakta pun terungkap. Brigadir J tewas akibat siksaan serta terjangan yang ditembakkan oleh rekannya sesama polisi, yakni Baradae. Ironisnya, serangkaian peristiwa keji itu diotaki oleh Jenderal Bintang 2 yang merupakan atasan korban, yakni Irjen Verdi Sambo yang kini sudah ditahan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat.